Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang ada konsultan hukum yang komen di salah satu video saya yang telah saya upload 5 bulan yang lalu. Ini ya, 5 bulan yang lalu. Tepatnya pada 18 April 2023. Gitu. Langsung saja kita lihat komentar dari konsultan hukum tersebut. Nah, di sini ya. Dia menuliskan, saya konsultan hukum dari Lembaga Hukum Surabaya, mendukung penuh masyarakat yang sedang gagal bayar di pinjol. Tidak usah takut kalau kalian dipidana. Kalian tidak akan dipidana penjara hanya gara-gara tidak bayar pinjol. Lagi pula pinjol-pinjol ini sudah berani mengambil resiko memberikan pinjaman tanpa jaminan. Dan sekarang terimalah resikonya. Namun tidak usah khawatir. Pinjol-pinjol itu tidak akan rugi selama masih banyak yang masih nekat bayar. Selain itu, mereka juga mendaftarkan usahanya ke asuransi. Fokus saja pada kehidupan kalian, nikmati hidup kalian dengan tenang dan damai. Nah, seperti itulah komentar dari konsultan hukum tersebut ya. Saya sangat mengapresiasi kepada konsultan-konsultan hukum atau pengacara-pengacara yang membela rakyat-rakyat yang terjebak atau terjerat pinjaman online gitu ya. Nah, di sini ada komentar yang sangat menarik sekali. Ini kredit pintar saya udah didatangi sama DC gitu. Lalu ada yang bilang juga, benerkah bang, saya baru galbay 1 mingguan udah diteror pakai kata-kata kasar dan kotor gitu. Nah, konsultan hukum ini bilang wajar kalau didatangi, bilang saja kalau sudah nggak mampu bayar seperti yang sudah dilakukan klien-klien saya. Oke, lanjut. Wajar yang namanya gagal bayar ya harus terima resiko, salah satunya diteror. Kalau sudah nggak mampu bayar ya sudah nggak usah dibayar gitu. Oke, nah di sini kalau kita sudah tidak mampu bayar, apakah mereka berhak menyita barang kita, bang? Nah, dia bilang tidak akan bisa atau mustahil. Penyitaan barang itu bisa dilakukan jika hutang debitur minimalnya 500 juta dan masih dalam satu wilayah dengan si pemberi hutang atau kreditur. Itu namanya gugatan sederhana dan dilakukan di pengadilan negeri setempat dengan dihadiri kedua belah pihak. Gitu. Oh, jadi menurut konsultan hukum ini ya, jadi adalah mustahil pinjol ini menyita barang-barang Anda. Ya, nah penyitaan barang itu bisa dilakukan jika hutang debitur minimalnya 500 juta. Itu masih minimal loh ya, bukan maksimal. Oke, nah sedangkan berapa sih hutang-hutang kita di pinjol ya? Mentok-mentoknya paling hanya 60 juta, 70 juta, itu udah paling gede. Ya, kalau sudah ratusan juta di tahun-tahun sekarang, di masa-masa sekarang ini, itu Shopee penjual. Ya, itu pun jarang sekali ada yang 500 juta. Jadi bagi Anda yang masih penasaran, apakah jika saya gagal bayar di pinjol 10 juta, 20 juta, pinjol berhak menyita barang? Itu tidak bisa. Ya, ini langsung dari konsultan hukumnya. Ya, penyitaan barang itu bisa dilakukan jika hutang debitur minimal 500 juta. Dan juga masih dalam satu wilayah dengan si pemberi hutang atau kreditur. Itu namanya gugatan sederhana dan dilakukan di pengadilan negeri setempat dengan dihadir kedua belah pihak. Gitu. Jadi buat nasabah-nasabah umum seperti kita ini yang galbanya 5 juta, 17 juta, 20 juta, 30 juta itu sangat aman sekali. Ya. Oke, lalu dibalas lagi, iya kak, padahal hutang aku cuma 3,8 atau 3.800.000, udah masuk 2 bulan setengah, nagihnya sampai bolak-balik, haduh. Gak usah dibayar, kalau ada yang nagih ke rumah bilang aja kalau saya sudah gak mampu bayar. Lanjut, solusinya hanya itu saja ya kak, tinggal bilang saya sudah gak mampu bayar. Paling dia nyuruh ke kantor sama minta uang bensin ya hehehe. Ya, jangan mau kalau disuruh ke kantor. Lalu pengacara ini bilang niat bayar atau tidak itu hak Anda. Saya tegaskan lagi, Anda sedang berurusan dengan sebuah sistem riba. Itu artinya semakin Anda memenuhi kewajiban Anda membayar hutang, sama halnya Anda mendukung kejahatan mereka. Beda halnya Anda berurusan hutang dengan orang-orang terdekat Anda, maka itu wajib dibayar. Nah, ini saya sangat setuju sekali dengan pengacara ini. Gitu ya, dan saya juga cari-cari komentarnya sangat banyak sekali, ini sampai 100 gitu ya yang komen gitu kan ya. Nah, yang bagusnya dia ini tidak menawarkan dirinya untuk menjadi konsultan pinjol. Kebanyakan orang-orang ini akan meminta Anda uang seperti joki pinjol, hapus data fake dan lain-lain gitu ya, padahal itu adalah penipuan, asli penipuan ya. Nah, ini
Mas ini atau Bapak ini, Bapak pengacara ini tidak menawarkan jasanya sama sekali kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Dia ini pure membagikan pengetahuannya atau ilmunya tentang hutang piutang gitu ya. Nah, sekarang mari kita pertegas lagi statement dari pengacara ini. Ya, akan saya googling pernyataan-pernyataan dari pengacara ini, oke? Nah, yang pertama, apakah hutang bisa dipenjara atau apakah gagal bayar bisa dipenjara? Nah, di sini ada dari Justika. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Lebih tepatnya menjelaskan mengenai tidak bolehnya pemilik hutang dipenjara ketika dia tidak mampu membayarnya. Sehingga jika ada laporan mengenai hutang piutang, biasanya tidak akan masuk sampai proses peradilan. Gitu ya. Lalu di sini dari hukum online, berdasarkan bunyi pasal tersebut, menurut hemat kami, walaupun ada laporan, seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar hutang. Gitu. Itu yang pertama ya. Ini pasal 19 ayat 2 sebenarnya ya. Kita buka sebentar deh ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini ya, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengatur sebagai berikut. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Gitu ya. Jadi, jika Anda gagal bayar di pinjol, tidak mampu bayar hutang di pinjol, itu tidak bisa dipenjara. Oke? Nah, yang kedua adalah apakah debt collector boleh menyita barang? Nah, di sini langsung dari CNN Indonesia, debt collector tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang wan prestasi. Gitu ya. Lalu dari BFI Finance, langsung dari leasingnya ya, leasing yang cukup terkenal. Di sini artikelnya tertulis seorang debt collector tidak boleh melakukan paksaan untuk menyita barang-barang milik debitur yang wan prestasi. Gitu ya. Jadi statement dari konsultan hukum tersebut sudah valid gitu ya. Yang pertama tidak bisa dipidana penjara dan yang kedua pun debt collector tidak boleh menyita barang Anda ya. Jika ingin menyita barang Anda itu melalui pengadilan dan hutangnya pun minimalnya 500 juta gitu ya di sini ya. Penyitaan barang itu bisa dilakukan jika hutang debitur minimalnya 500 juta dan masih dalam satu wilayah dengan si pemberi hutang kreditur. Gitu. Oke ya, nah ini sangat bagus sekali ya. Jadi konsultan hukum ini mendukung penuh masyarakat yang sedang gagal bayar di pinjol atau yang sedang terjerat di pinjol. Gitu. Oke, sebagai penutup video ini ada komentar yang sangat bagus sekali. Dia bilang satu hal. Kadang semua kekhawatiran itu menyakiti kepala karena terlalu dipikirkan. Saya dulu mengalami banyak hal berat, semuanya membuat saya stres. Tapi setelahnya kadang hal yang ditakutkan itu tidak terjadi. Sekalipun terjadi, ternyata kita mampu menghadapinya. Salam buat semua, semoga kita semua diberi jalan yang tidak disangka-sangka oleh Allah untuk bisa menghadapi dan melalui setiap permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak usah takut kalau kalian dipidana. Kalian tidak akan dipidana penjara hanya gara-gara tidak bayar pinjol. Lagi pula pinjol-pinjol ini sudah berani mengambil resiko memberikan pinjaman tanpa jaminan. Dan sekarang terimalah resikonya. Namun tidak usah khawatir. Pinjol-pinjol itu tidak akan rugi selama masih banyak yang masih nekat bayar. Selain itu, mereka juga mendaftarkan usahanya ke asuransi. Fokus saja pada kehidupan kalian, nikmati hidup kalian dengan tenang dan damai. Nah, seperti itulah komentar dari konsultan hukum tersebut ya. Saya sangat mengapresiasi kepada konsultan-konsultan hukum atau pengacara-pengacara yang membela rakyat-rakyat yang terjebak atau terjerat pinjaman online gitu ya. Nah, di sini ada komentar yang sangat menarik sekali. Ini kredit pintar saya udah didatangi sama DC gitu. Lalu ada yang bilang juga, benerkah bang, saya baru galbay 1 mingguan udah diteror pakai kata-kata kasar dan kotor gitu. Nah, konsultan hukum ini bilang wajar kalau didatangi, bilang saja kalau sudah nggak mampu bayar seperti yang sudah dilakukan klien-klien saya. Oke, lanjut. Wajar yang namanya gagal bayar ya harus terima resiko. Salah satunya diteror. Kalau sudah nggak mampu bayar ya sudah nggak usah dibayar gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita sudah tidak mampu bayar, apakah mereka berhak menyita barang kita, bang?
Nah, dia bilang tidak akan bisa atau mustahil. Penyitaan barang itu bisa dilakukan jika hutang debitur minimalnya 500 juta dan masih dalam satu wilayah dengan si pemberi hutang atau kredit.